Shalom Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, salam damai sejahtera. Terlebih-lebih juga saya berdoa tetap kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya mau sampaikan di dalam Pastor Message ini dengan tema yaitu apa tujuan hidupmu? Apakah masih ada atau kita sudah mengalami perubahan? Karena kita tidak bisa memungkiri di dalam masa pandemi seperti ini ada begitu banyak tekanan, baik itu ekonomi, juga perubahan-perubahan sosial, kadang membuat kita ragu untuk meneruskan tujuan di dalam hidup kita. Nah, hari ini seharusnya kita menyadari apapun keadaan yang terjadi di dalam hidup kita, baik ada tekanan-tekanan ekonomi maupun juga yang lain-lainnya, tujuan hidup kita itu harus tetap ada. Kita harus tetap memiliki tujuan di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak memiliki tujuan, maka kita akan berjalan atau menjalani hidup ini dengan tak ada arah, tidak tentu arah. Ya, dan kita tahu bahwa ada peribahasa berkata begini, seperti katak di dalam tempurung. Artinya dia bisa bergerak selangkah-langkah, dia bisa loncat-loncat, tetapi sebetulnya dia tidak kemana-mana. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar bersama-sama supaya apapun keadaannya, hari ini kita tetap punya daya juang yang tinggi. Kita juga tetap memiliki semangat yang tinggi untuk tetap berjalan di tracknya Tuhan melalui tujuan di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa mempraktekkan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Namun kita belajar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata begini. Rasul Paulus berkata bahwa dia tidak berlari tanpa tujuan. Itu artinya di dalam terjemahan lain dia cuma punya satu tujuan. Dengan tujuan itulah dia bisa mempersiapkan sedini mungkin segala persiapan-persiapan untuk meraih masa depannya. Dan kita tahu juga ketika dia kasih utama tentang petinju, maka dikatakan dia petinju yang tidak sembarangan saja memukul. Artinya harus tepat sasaran. Demikian juga di dalam hidup seseorang yang masih memiliki tujuan. Mungkin keadaan membuat dia sedikit berhenti, sedikit berjalan agak terseok-seok. Tapi dia akan tetap menempuh jalan demi jalan, langkah demi langkah untuk tetap meraih tujuan di dalam hidupnya. Nah, di ayat 27 dikatakan juga kalau demikian, Rasul Paulus ingatkan supaya kita bisa memiliki penguasaan diri. Ya, penguasaan diri membuat saudara dan saya tidak akan jatuh di dalam dosa. Penguasaan diri membuat kita tidak akan melanggar hukum dan perintah Tuhan. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kehidupan yang saudara dan saya jalani hari ini masih di dalam tujuan hidup kita atau kita sudah berubah? Mungkin ada banyak orang berkata, ya mudah-mudahan masih Pak. Atau mungkin enggak lah, ngalir aja lah. Atau yang orang yang punya iman akan berkata begini, ya saya percaya walaupun keadaan menghambat, tapi saya akan tetap berjalan di dalam tujuan hidup saya bersama dengan Tuhan. Ibu Bapak, saya ingat kalau kita lihat perumpamaan kapal layar. Kapal layar itu digerakkan ke tujuannya oleh angin. Angin itu mendorong layar dan dari dorongan itu membuat kapal layar itu berjalan ke arah tujuannya. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, perhatikan. Saat dia ada di lautan lepas, maka angin itu tidak selalu ada di belakang yang bisa dorong lurus ke depan. Angin itu bisa datang dari kiri, angin itu bisa datang dari kanan, bahkan angin bisa datang dari depan. Nah, masalah pertanyaannya, apakah kapal itu, misalkan kapal kehidupan saudara dan saya, akan mengikuti arah angin? Saya yakin kalau kita ikuti arah angin, maka seringkali kita mulai belok ke kiri ketika angin itu datang dari kanan. Atau kita akan ke kanan dan sangat jauh karena angin itu datang dari kiri. Atau kita akan mundur karena angin itu datang dari depan. Nah, menurut saya, kenapa kapal layar itu tetap berjalan kepada tujuan? Bukan mengikuti arah angin.
Tapi dengan arah angin berubah-ubah, dia tetap rubah layarnya walaupun dia harus rubah, tetapi tujuannya itu tetap kepada tujuan awalnya. Nah, angin mungkin bisa berbicara tentang masalah, persoalan, keadaan di dalam hidup kita. Tapi biarlah itu kita bisa pakai di dalam hidup kita untuk kita mulai mengintrospeksi kehidupan kita. Tapi tujuannya jangan hilang. Tujuannya tetap ada. Kita pakai segala keadaan itu mungkin untuk membuat kita lebih memakai hikmat, ya, lebih bijaksana dalam jalan hidup, tapi tidak berubah di dalam hidup kita semua. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sebetulnya hidup kan tidak sulit, sebetulnya tidak terlalu rumit. Yang rumit itu yang saya temukan adalah banyak orang hanya bermain di dalam logika, bermain di dalam pikiran, bermain di dalam rencana-rencananya, tetapi tidak pernah satu pun dilakukan atau dijalankan. Bahkan ada orang ingin maju, tapi dia masih hidup di dalam pelanggaran. Dia tahu itu salah, tapi dia kerjakan terus. Itulah akan menghambat dia dan tidak mungkin dia akan sampai di tujuan arah hidupnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita harusnya bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk kita melaksanakan atau mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Yang penting hari ini, mari kita lakukan apa yang sehari ini saudara dan Tuhan sedang kerjakan bersama. Misalkan, kita tahu bahwa Tuhan mau hidup kita hari ini ada di dalam pertobatan demi pertobatan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, sifat, karakter, dan lain sebagainya. Itu tujuan hidup kita. Tetapi keadaan jangan sampai membuat kita lengah dan akhirnya kita jadi sembarangan berkata-kata. Kita sembarangan juga di dalam berpikir. Bahkan kita bisa sembarangan juga di dalam bertindak. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap di dalam tracknya Tuhan, tetapi tujuan dalam hidup kita bisa kesampaian juga. Nah, mari kita mau belajar di dalam satu ayat dalam Kolose 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan ayat ini mengatakan begini, segala sesuatu di bumi, di surga, itu diciptakan di dalam Dia, di dalam Tuhan. Dan penutupnya dikatakan begini, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Yesus itu hanya untuk Dia. Oleh Dia diciptakan dan hanya untuk Dia. Jadi hari ini lewat ayat ini, apapun keadaan kita, percayalah segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Yang penting kita mengerjakan hidup kita berkonsentrasi penuh untuk menyerahkan semuanya, segala hasilnya ke dalam tangan Tuhan. Orang yang masih memiliki arah hidup yang jelas, dia akan tetap punya motivasi. Dia akan tetap punya dorongan, dia akan tetap punya pengharapan. Bahkan di dalam segala keadaan yang menekan dia, potensi-potensinya akan tergali. Karena dia tahu ada talenta-talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup dia. Dia akan pakai talenta itu dengan bijaksana untuk menghasilkan banyak talenta kembali. Kemudian dia akan kembangkan potensi di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa sebetulnya setiap orang kalau dia rajin, ya, kalau dia kelola hidupnya dengan baik, ada banyak potensi sebetulnya yang dia bisa gali. Tapi banyak orang terjebak dengan keadaan dan akhirnya dia tidak mau melakukan apa-apa. Dan yang penting, Ibu Bapak dikasih Tuhan, mari kita tetap memiliki prioritas yang benar. Ya, yang benar adalah Tuhan di nomor 1 di dalam hidup kita. Melayani Tuhan itu mengasihi Tuhan. Ya, itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas dengan suasana dan gedung dan lain sebagainya. Melayani Tuhan itu 24 jam. Apa yang keluar dalam hidup Ibu Bapak dan saya, itu yang baik, yang benar kita karena kita sedang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita melayani Tuhan, hidup kita akan takut akan Tuhan. Dan segala yang keluar di dalam hidup kita itu boleh menjadi sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam hidup kita. Jadi yang terakhir Ibu Bapak, mari kita arahkan tetap hidup kita kepada tujuan utama kita. Yaitu rencana-rencana Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita. Keadaan bisa boleh berubah, tapi tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan jangan sampai berubah. Tuhan Yesus memberkati.